Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Pusparahayu dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Perubahan Sosial. Pada presentasi ini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Yang kedua, beberapa definisi perubahan sosial dari berbagai sosiolog. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Dan yang keempat, dampak perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru, berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Yang kedua, beberapa definisi perubahan sosial dari berbagai sosiolog. Sosiolog pertama adalah Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbul pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan dalam hubungan-hubungan antara buruh dengan majikan, dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Yang kedua, dari sosiolog John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penumbuhan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, Robert M. Malthus. Menurut Robert M. Malthus, perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial. Yang keempat, Sello Soemarjan. Menurut Sello Soemarjan, perubahan sosiologi adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kelima, William F. Ogburn. Menurut William F. Ogburn, perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Ada 2, yaitu yang pertama, penyebab perubahan yang bersumber dari dalam internal masyarakat. Dan yang kedua, penyebab perubahan yang bersumber dari luar eksternal masyarakat. Penyebab perubahan yang bersumber dari dalam internal masyarakat terbagi menjadi 2. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bentuk aturan atau norma sosial, seperti munculnya aturan-aturan yang mengangkut hak milik individual atas tanah sewa, tanah gade tanah, bagai hasil dan sebagainya yang sebelumnya tidak pernah ada. Berkurangnya penduduk dapat disebabkan karena penduduk berpindah ke daerah lain. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekosongan dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial, sehingga mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Di beberapa masyarakat pedesaan, berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang disebabkan berpindahnya mereka ke kota, menyebabkan perubahan dalam sistem pengelolaan tanah, pengaturan pengolahan, dan pengelompokan tenaga kerja. Hasil didasarkan pada jenis pekerjaannya, bukan berdasarkan pada perbedaan usia lagi. Yang kedua, pertentangan atau konflik. Pertentangan sering terjadi pada masyarakat yang tengah mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.
antara kelompok generasi tua dengan generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-unsur kebudayaan modern. Kondisi tersebut menyebabkan berkembangnya konflik yang membutuhkan suatu pemecahan bersama melalui kompromi atau generasi tersebut untuk bersama-sama menentukan unsur-unsur budaya baru mana yang biasa diterima secara bersama, sehingga akan mewarnai perubahan pola kehidupan masyarakat. Di antaranya terkait dengan pola pergaulan muda-mudi, peluang pendidikan dan kesempatan bekerja bagi perempuan, sistem pernikahan, dan sebagainya. Selanjutnya, penyebab perubahan yang bersumber dari luar eksternal masyarakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan alam fisik, yang kedua, peperangan, dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat. Perubahan yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik dapat berupa bencana alam, maupun berupa tindakan manusia yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti penembangan hutan secara liar menyebabkan bencana tanah longsor. Yang kedua, peperangan. Terjadi peperangan antar negara dapat mengakibatkan perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan, karena sebagai negara terjajah harus mengikuti pola kehidupan yang dikehendaki pihak penjajah. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi karena adanya hubungan fisik antara dua masyarakat yang diikuti adanya pengaruh timbal balik sehingga masing-masing masyarakat akan mengalami perubahan. Yang terakhir, dampak perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial ada 3. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kesadaran pendidikan dan politik yang lebih tinggi. Yang ketiga, timbul kesadaran menghargai waktu pada lapisan masyarakat. Dampak negatif perubahan sosial memicu adanya kerusakan lingkungan. Yang kedua, timbulnya permasalahan sosial baru karena terdapat perubahan pada nilai, aturan atau norma dan kondisi kebudayaan. Yang ketiga, adanya perubahan tingkah laku yang dianggap menyesal sehingga timbulnya konflik sosial. Itulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.